Salam metalurgi, kembali lagi di Metal. Ya teman-teman, kembali lagi nih bersama aku Dita Salsabila di episode kali ini, yaitu episode 3. Di sini aku mau bahas soal organisasi yang ada di Teknik Metalurgi Unjani. Nah, di depan aku ini udah ada teman-teman nih dari Himpunan Mahasiswa Teknik Metalurgi. Kepada akang-akangnya boleh dong perkenalan biar nanti teman-temannya kenal. Oke, makasih Kak Dita atas waktunya. Perkenalkan, nama aku Robi Henrian dari Teknik Metalurgi angkatan 2018. Ya, kenalin juga, nama aku Dandi Satrio Sumarhendi dari Teknik Metalurgi 2018, sama kayak Kang Robi. Iya. Untuk yang pertama nih aku mau nanya ke akang-akang. Menurut akang-akang, organisasi itu apa sih, Kang? Dari aku dulu ya. Ya, boleh. Iya, boleh. Nah, dari aku dulu, menurut aku nih, organisasi ini merupakan sebuah wadah bagi sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu yang terstruktur tentunya. Nah, di sini mereka itu akan mencapai tujuan tersebut secara bersama-sama. Nah, kalau dari menurut aku pribadi ya, organisasi itu adalah suatu wadah penampung aspirasi positif untuk anggotanya demi kemajuan bersama si organisasi tersebut. Tentunya untuk kebaikan bersama lah. Ya, sebelum akang-akang ikut organisasi nih, pasti ada dong hal yang menarik atau yang memotivasi akang-akang buat gabung di organisasi. Nah, itu apa sih, Kang? Ya, boleh. Siapa dulu? Dari Kang Dandi dulu deh. Oke. Ya, gantian ya. Iya, Kalau dari saya kenapa tertarik terhadap organisasi karena saya tuh dulu orangnya yang nolep ya, atau orang-orang yang istilahnya kupu-kupu, kuliah pulang nggak ada kegiatan. Saya juga takut berbicara depan orang banyak. Nah, bagaimana sih biar saya itu merubah akan hal tersebut? Ya, saya ikut organisasi. Ya, alhamdulillahnya setelah ikut organisasi memang melihat dari kakak-kakak yang komunikasinya bagus, cara berbicaranya baik. Dari situ saya juga sekarang bisa berbicara depan orang banyak juga. Akhirnya bisa juga tahu etika bagaimana melihat orang banyak harus bagaimana sikapnya. Terus dari cara kekeluargaannya juga sebenarnya dapat sih benefit dari si organisasi ini. Makanya saya ikut organisasi, tertarik dari sana. Kalau dari aku, hal yang menarik untuk aku ikut berorganisasi itu, yang pertama aku lihat kakak-kakak aku. Sebelumnya aku itu sama kayak Kang Dandi nih, aku itu bisa disebut nolep. Squad nolep ya, Nah, sama-sama squad nolep. nolep lah. Antisosial club lah. Ansos banget ya. Ansos banget pokoknya mah. Nah, ketika aku lihat kakak-kakak aku yang ikut berorganisasi, ketika mereka berbicara kepada kita itu kelihatan banget gitu orang organisasinya tuh. Nah, di situ aku terpacu, aku harus ikut gitu. Aku harus ikut organisasi dan aku berpikir mereka juga bisa, kenapa aku gak bisa? Yeah. Nah, ketika sebelumnya itu kita sekedar kupu-kupu Yeah. atau kuliah pulang. Nah, setelah ikut organisasi kita jadi kura-kura. Apa tuh kura-kura? Nah, Kuliah nggak tahu rapat. kura-kura. Kuliah rapat. Apa? Nah, betul. Kuliah Kuliah rapat. Yang Jadi lebih tadinya sibuk. tadinya gabut, Nolep. mungkin Iya. banyaknya yang gabut. Jadi kaum rebahan Nah, Ya, sebelumnya. kaum rebahan. Jadi nambah kesibukan ya, Ya, yang iya. positif yang pastinya Positif ya. pastinya. Positif pastinya. Selain itu nih Kang, pasti ada benefit lainnya dong. Ya. Nah, benefit lainnya apa sih biar nanti teman-teman tahu. Jadi banyak ternyata kan benefitnya. Boleh? Kalau dari aku itu yang pertama benefit yang bisa dirasakan setelah aku ikut organisasi itu yang pertama aku jadi lebih aktif baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan di kampus. Itu yang pertama benefit yang aku rasain. Nah, yang kedua itu pasti relasi. Ketika aku ikut organisasi otomatis aku mempunyai relasi yang lebih luas dari sebelum aku ikut organisasi. Nah, relasi di sini yang dimaksud tuh aku bisa lebih kenal sama alumni, kemudian aku bisa lebih kenal sama adik-adik aku, dan aku juga bisa lebih dekat sama kakak-kakak aku. Kayak gitu sih. Ya, selain tadi Kang Robi udah menjelaskan, ada juga sih yang benefit yang kita dapat, yaitu tentunya soft skill ya. Jadi kita dapat melatih cara kepemimpinan itu seperti apa yang nantinya di dunia kerja itu sangat berguna lah. Terus dari cara apa itu jalur
koordinasi atau jalur komando itu seperti apa itu kan harus diketahui juga nanti di dunia kerja. Terus adanya juga sebenarnya hard skill juga bisa didapat dari organisasi karena banyak orang-orang yang contoh bisa saya bilang orang-orang akademisi itu juga termasuk dalam organisasi, terutama di Himamet Unjani sendiri. Terus kalau saya lihat benefitnya juga ada yang kita jarang sadari seperti brotherhood semboyannya Himamet Unjani. Kekeluargaan bisa Ya, disebut. kekeluargaan. Di situ orang-orang yang luar pulau, luar kota, kita nggak melihat dia siapa, dia seperti apa orangnya, tetap kita rangkul sebagai keluarga. Nah, karena memang di Himamet Unjani sendiri lebih mengedepankan apa itu brotherhood. Kita dari awal mahasiswa baru dari maba kita diajarkan arti brotherhood, tapi jangan disalahgunakan. Nah, Iya. harus brotherhood yang positif. Tetap positif ya. Nah, Ya, jangan sampai nyontek nyontek dianggap brotherhood gitu iya, kan. itu kan. Beda ya, beda hal. Beda, ya, beda hal itu, beda konteks. Apalagi kan pasti banyak dong teman-teman yang dari luar pulau tuh jauh-jauh juga Iya, kan. iya. Kayak di sini mereka nggak punya saudara Iya. gitu. Istilahnya mereka ngerantau sendiri nih. Nah, Ya. Nah, otomatis kan kayak mereka juga mau kemana-mana bingung Iya. kan, Iya. karena bukan orang sini. Ya, siapa lagi kalau misalkan bukan kita-kita kan Iya. yang ngebantu. nah benefit yang aku rasain juga kayak gitu. Aku sebenarnya bukan asli Bandung. Sukabumi. Nah, aku orang Like Sukabumi. Earth, aku orang Sukabumi. Ketika aku kuliah di Bandung, aku jauh dari keluarga. Nah, ketika aku ikut organisasi, aku bisa dibilang mempunyai keluarga kedua di sini. Nah, jadi buat teman-teman sekalian yang kuliah di sini tapi rumahnya di luar pulau maupun luar kota, jangan takut untuk ikut organisasi karena di organisasi ini kita bisa dibilang mempunyai keluarga kedua. Jadi kalian gak bakal kesepian di kampus. Ya bisa saling sharing juga Nah, kan. benar, Contohnya saling- kayak tempat-tempat juga di Bandung Iya, kan bisa misalkan sharing mau hal-hal lain. Nongkrong gitu Iya, kan. nongkrongnya udah bisa tahu. bareng Iya, kan ya. kayak gitu. Ya, selanjutnya nih dari benefit tadi kan lebih ke bisa memanage waktu juga ya, Kang. Nah, dari Akang sendiri cara manage waktu itu tuh kayak gimana sih, Kang? Nah, dari Kang Dandi. Oke, boleh dari saya cara memanage waktu ya. Sebenarnya balik lagi kalau dalam hal memanage waktu agar organisasi dan akademik itu seimbang. Sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing karena banyak orang yang di luar sana menyalahkan organisasi atas hal dia tidak bisa memanage waktu. Sebenarnya kalau aku pribadi, aku memanage waktunya kalau misalnya membuat laporan, contohnya laporan praktikum ya, kadang curi-curi start dulu. Jadi ngebuat teori dasar duluan sebelum praktikum. Nah, banyak juga sebenarnya hal-hal yang memang harus diperhatikan gitu ya atau dilihat dalam hal pembagian waktu. Jadi jangan sampai menyalahkan organisasi akan ke akademik, efeknya sebenarnya enggak juga sih. Mungkin dari Bapak Robi ada perbedaan? Ya pendapat? kalau misalkan dari aku pribadi ketika memanage waktu antara akademik dan organisasi itu menurut aku ya, kalau misalkan masalah akademik sama organisasi itu pasti gak bakal terlalu bentrok. Iya. Nah, kalau misalkan bentrok juga paling dalam hal tugas maupun laporan. Rapat ya, atau enggak Nah, sama- kalau nggak sama rapat. Ya. Nah, misalkan ketika kita bentrok dengan laporan atau ketika kita sedang adanya kegiatan di organisasi dan di akademiknya ada praktikum. Nah, di situ kalian kalau aku itu bisa curi-curi start, benar kata Kang Dani tadi. Iya. Misalkan dalam hal laporan itu kita bisa nyicil-nyicil nih. Nyicil-nyicil dalam hal laporan. Misalkan kita ngerjain teori dasar yang kayak gitu di awal agar ketika kita ada kegiatan di organisasi itu tidak bentrok. Yang pertama itu, kalau misalkan ada tugas-tugas misalkan di akademik di kuliah gitu kan. Nah, bisa juga dikerjakan sebelum deadline-nya Ya. kayak gitu. Bisa Jangan juga kan SKS. minta tolong ajarin Iya. misalkan Nah, ya, kalau misalkan nggak bingung, paham, ya bingung. Kan di sini banyak kakak-kakak gitu kan. Iya. Nah, minta bantuan aja gak apa-apa. Karena memang banyak mahasiswa sekarang kan SKS ya, sistem Iya, kebut sistem semalam. Iya, kebut mepet-mepet semalam. Iya, belum mepet-mepet deadline-nya. gitu Iya. kan. Yang sampai begadang Iya. gitu Nah, kan. jangan sampai Nah, itu tuh begadang-begadang. begadang waktu tidur itu penting. Nah, Iya. jangan Ada sampai. kan yang sampai 2 hari Iya, nggak tidur nggak ya tidur. karena deadline laporan, Iya. belum Laporan. besoknya rapat Nah, kan. itu. Rapat pulang sampai malam misalkan Iya. kayak gitu bukan. Itu sih biasanya yang orang-orang yang menyalahkan Organisasi. organisasi itu kayak contohnya kayak gitu sih.
Iya, lebih ke kitanya ya Iya, lebih ke pribadi ya pribadi, untuk pribadi mengatur sih, waktunya mengatur ya. waktunya. Iya, mengatur Iya. waktunya seperti apa. Ya, dari tadi nih ngomongin soal organisasi sama benefitnya. Kalau boleh tahu Akang-akang ini jabatannya apa sih di himpunan tuh? Dari aku dulu aja ya. Iya boleh. Nah, kalau aku itu diamanahi sama Bapak Kahim, itu aku sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Anggota Dewan Pengurus Himpunan 2021-2022. Kalau aku pribadi, aku diamanahi sebagai ketua himpunan mahasiswa metalurgi Universitas Jenderal Ahmad Yani periode 2021-2022. Nah, aku mau nanya nih kepada Akang Dandi nih selaku ketua himpunan kan. Iya. Ceritain dong perjalanan Akang dari sebelum menjadi ketua himpunan sampai menjadi ketua himpunan dan sampai sekarang nih. Iya. Seperti apa sih perjalanannya? Panjang Yang mungkin banget ya. Panjang banget. lika-likunya banyak Iya. ya. Banyak banget banyak pasti, banget pasti. seorang Kahim. Ya, kehidupan kampus lah bisa dibilang ya. Memang dari awal itu sebelum menjabat menjadi seorang ketua himpunan atau mencalonkan itu harus jadi anggota biasa dulu. Nah, ada jalan pengkaderan yang disebutnya waktu itu PPSMP sampai sekarang juga masih lah. Nah, PPS itu MP itu apa? Sebenarnya gerbang masuknya menjadi anggota biasa, pengenalan profesi studi, mentoring profesi. Nah, setelah saya menjadi anggota biasa di kader, banyak pengkaderan yang sudah saya lakukan. Di tingkat 3 adanya pencalonan untuk Kahim, ketua himpunan. Waktu itu saya berpasangan dengan Uriana. Terus setelah pencalonan adanya fit and proper test di situ tuh. Nah, alurnya fit and proper test itu biar nanti kita dapat melihat nih apakah memang si calon ketua himpunan dan wakil ketua himpunan ini pantas untuk ke jenjang selanjutnya, ke pencalonan selanjutnya atau tidak. Nah, setelah itu adanya juga debat terbuka. Waktu itu saya ketemu dengan pasangan Rafastara dan Fernando Sinaga. Di sana saya dan Uriana juga debat dengan Rafastara dan Fernando Sinaga perihal visi misi yang sudah kami bentuk untuk tentunya kemajuan Himamet Unjani. Nah, setelah itu kita juga ditanya-tanya tuh sama alumni, sama anggota biasa, gimana sih cara kalian, divisi misi kalian agar Himamet Unjani lebih maju. Jadi himpunan atau himpunan metalurgi ini tidak gini-gini aja gitu. Ya setidaknya lah, apalagi sekarang di masa pandemi ya, masa sih sampai istilahnya himpunan misalnya gitu-gitu aja nggak ada pergerakan. Nggak ada perubahan lah. Ya nggak ada perubahan. Akhirnya ya kami terpilih diamanahi saya dan Wa Uriana di periode 2021-2022 gitu sih. Nah, untuk apa ya? Kegiatan nih, kegiatan di himpunan tuh biasanya apa sih? Banyak kan pasti ya Banyak banget kegiatan-kegiatannya. kegiatan Seru di lagi himpunan. kan? Iya, Iya. pasti seru. Nah, kalau kegiatan yang ada di Himamet Unjani ini, yang pertama pasti ada kegiatan tentang akademik tentunya ya. Yang kedua itu ada kegiatan tentang non akademik dan yang ketiga ada kegiatan tentang rohani. Nah, untuk yang akademik itu misalkan masalah tutoring. Iya. Ketika kalian akan UTS maupun UAS ataupun praktikum, kan di praktikum di jurusan kita itu ada ujian awal. Iya, Ya, ujian, ujian ya. awal. Ketika kalian bingung atau tidak mengerti, nah bisa dilaksanakan tutoring dengan kakak-kakaknya. Ya. Seperti itu. Nah, bisa juga masalah beasiswa ya, Him, Ya, Iya, beasiswa. beasiswa. ya. Nah, ketika kalian ingin mendapatkan beasiswa, bisa di situ. Iya. Disalurkan juga Disalurkan kan? juga, Iya, beasiswa. iya. Karena kan banyak juga kan beasiswa Nah, ya. iya, Banyak benar. banget beasiswa gitu kan. Nah, boleh kalian misalkan ingin mendapatkan beasiswa, tinggal bilang aja ke himpunan. Ya. Nah, untuk kegiatan yang kedua itu ada kegiatan rohani. Nah, bisa diambil contoh di Himamet Unjani ini mempunyai agenda atau kegiatan yang bernama Charity for Brotherhood. Nah, di sini kita mengumpulkan dana yang berupa uang maupun pakaian. Nah, setelah itu kita menyalurkan ke panti asuhan atau ke orang-orang yang membutuhkan. Iya. Berbagi ya. Iya, Berbagi kayak gitu untuk kegiatan kerohanian. Nah, untuk kegiatan non akademik nih, biasanya kita melaksanakan Metal Day dan Metal Night itu bisa dibilang kegiatan yang 1 tahun sekali ya. Iya. Nah, di sini kita mewadahi bagi mahasiswa Teknik Metalurgi Unjani untuk perihal minat dan bakat mereka. Iya. Nah, misalkan minat mereka itu di bidang olahraga basket. Nah, di situ Iya. minat mereka tersalurkan gitu Biar kan. menonjol juga Nah, kan ya menonjol bakat-bakatnya. juga. Kan ada tuh yang kayak malu kan Iya. gimana bakatnya. Nah, Iya. dikasih Dulu wadah kan. Dikasih wadah di situ. Gak cuman basket nih,
Misalkan ada futsal, ada tenis meja, ada badminton, di situ bisa tersalurkan minat-minat si mahasiswa teknik metalurgi Ada Unjan juga ini. e-sport juga kan. Nah, Ya. kebetulan di kita sekarang lagi Zaman era digitalisasi zaman era- juga. Iya. Nah, game itu. sekarang kan Iya. pada main Nah, game kayak ya gitu. pasti. Kita lagi mengembangkan nih si masalah e-sport ini, Iya. soalnya sekarang lagi zaman-zamannya dan kebetulan mahasiswa teknik metalurgi Unjani ini banyak yang berminat di bidang e-sport nih. Iya. Nah, jadi kita mempunyai wadah bagi mahasiswa yang minat e-sport ini untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Iya. Nah, misalkan di e-sport itu ada Mobile Legends yang pertama. Iya. Nah, kemudian ada PUBG dan biasanya kalau di Metal Day dan Metal Night itu ada PES Iya, ya. Bang, ya? PES. PES, Nah, ya. di situ bisa kalian salurkan minat kalian. Seperti itu sih. Ada Jadi- juga kayak live music juga sebenarnya Oh, di live Metal music. Night-nya. Metal Night-nya. Oh itu malam Closing puncaknya ceremony, ya, iya, malam puncak. puncak. Nah, Malam puncaknya. malam puncaknya. Jadi Metal Day dan Metal Night ini gak cuman sebuah olahraga doang. Iya. Tetapi ketika kalian punya minat tentang musik, bisa kalian salurkan di Metal Day dan Metal Night. Jadi semuanya tersalurkan Semuanya ya. tersalurkan. Contohnya kayak misalkan di olahraga kan jadi ada atlet-atlet Nah, kan betul. muncul kan Iya. yang tadinya misalkan dia aktif di luar jadi ikutan aktif di kampus juga olahraganya kan Iya, kayak benar. gitu. Jadi kita juga sebagai wadah lah ya. Fasilitator lah. Nah, fasilitator. Iya, benar. Jadi ketika ada kegiatan atau perlombaan di luar kampus nih, mewakilkan Himamet. Iya. Nah, bisa di situ. Jadi ketika kita menjalankan kegiatan Metal Day dan Metal Night, kelihatan kan Iya, mahasiswa-mahasiswa. menonjol siapa yang menonjol. kayak jago gitu. di Iya. bagian apanya Bisa kita bagian apa. delegasikan untuk kegiatan di atau perlombaan di luar kampus. Iya. Iya. Ada nggak sih kegiatan yang kayak per minggu kan kalau misalkan Metal Day dan Metal Night itu dia 1 tahun sekali kan. Iya. Nah Iya. untuk yang rutinnya deh, yang rutinnya apa? Rutinnya ada di Rabu dan Sabtu metal. Nah, Diibaratkan itu harinya anak-anak metal lah. Di situ kita bisa olahraga juga sebenarnya kan. Kalau misalnya nunggu 1 tahun sekali kan juga Kelamaan ya, kelamaan. lumayan Iya, ya. Makanya per minggu juga per minggu kita juga ada. daripada mikirin terus organisasi dan kuliah terus ya kita juga harus olahraga biar badan sehat kan. Itu di Rabu dan Sabtu metal. Cuman olahraga aja itu? Bisa bermusik juga. Bisa bermusik, bermusik juga. semuanya ya. Jadi Semuanya kayak pokoknya. lebih ke pengenalan, Iya. dia bisa sharing juga di Iya, hari itu. Karena kan pendekatan. pada ngumpul Iya. ya Nah, pastinya di hari itu. pastinya. Iya. Jadi Bukan- iya. kegiatan Rabu Metal dan Sabtu Metal ini gak cuman dilaksanain di kampus. Iya. Kita juga bakal ngelaksanain misalkan futsal di luar misalkan, terus atau enggak mini soccer nih. Iya. Nah, bisa dilaksanain di luar kayak gitu. Jadi gak terpacu Rabu Metal sama Sabtu Metal tuh kegiatannya hanya di kampus. Iya. Gitu. Benar. Tapi kan dengan keadaan sekarang nih pandemi di mana pasti beberapa kegiatan, beberapa proker terhambat kan. Iya. Nah, gimana sih untuk hambatan itu sendiri? Kalau hambatan memang sulit ya dilakukan. Iya. Sebenarnya bukan himpunan kita aja, tapi organisasi-organisasi di luar sana juga kesulitan. Hampir semua Ya ya hampir yang semua kena organisasi dampaknya. ya kena dampaknya. Nah, gimana sih cara kita biar si program kerja atau kegiatan yang tetap berjalan? Contohnya adalah kita anggap GLMG. Itu kan seminar biasanya dilakukan di Gedung Serbaguna Unjani Bandung, tapi karena nggak bisa ya kita lakukannya webinar. Nah, yang jadi problem sekarang tuh sebenarnya masalah pengkaderan, karena mau nggak mau pengkaderan itu harus ada karena regenerasi dari himpunan kan. Iya, Untuk betul. selanjutnya. Iya, ya. untuk selanjutnya. Nah, ini nih yang jadi masalah, perihal perizinannya yang harus lebih kuat. Berbeda dengan dulu sebelum pandemi, sekarang perizinan itu memang harus benar-benar kita kuat karena bagaimanapun caranya itu harus terlaksana tentunya dengan protokol kesehatan gitu. Tetap ikutin peraturan yang ada Iya, kan. ada. peraturan. Kalau sebelumnya kan kita hanya perizinan ke kampus Iya. aja kan. Kalau sekarang kita harus perizinan ke misalkan Satgas. Iya, Satgas Iya. Covid. Kayak gitu. Itu yang mungkin jadi ada sedikit hambatan untuk pengkaderan. Harusnya juga antigen ya dari Iya, harusnya pesertanya. antigen kan. Jadi mengeluarkan biaya lagi. Iya. Seperti itu sih kalau hambatan tentang pengkaderan ya Iya. di masa Tapi nggak pandemi. mengurangi semangat dong Iya, ya, tetap pastinya semangat juga pastinya. tetap semangat Tetap ya semangat meskipun dengan pastinya. keadaan sekarang. Iya. Ya karena keterbatasan waktu, Iya. mungkin sampai di sini dulu bahasan kitanya ya Iya. Kang. Ya, Nanti terima mungkin kasih. bisa dilanjut Terima lagi kasih. ya. Iya. Ya.
Ya buat teman-teman mungkin sekian dari kita. Jangan lupa buat teman-teman share, like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng yang ada biar teman-teman nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih, see you next time, bye-bye.